menghadiri gelar perkara khusus, Roy Suryo CS membawa sejumlah bukti yang menguatkan ijazah Jokowi diduga kuat sudah direkayasa. Setelah sepekan tenggelam, puing kapal diduga kuat KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan di dasar laut Selat Bali. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi 2 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan Rabu pagi waktu setempat. Setelah sempat dititipkan di RSU Negara Bali, kedua jenazah dipindahkan ke RSU Blambangan Banyuwangi untuk diidentifikasi. Dengan menggunakan 2 ambulans, kedua jenazah yang ditemukan tadi pagi di Pantai Pebuahan Desa Banyu Biru, Jemberana, Bali dikirim ke RSUD Blambangan. Proses identifikasi dipusatkan di RSUD Blambangan Banyuwangi. Sedangkan di Jemberana hanya dilakukan pemeriksaan awal. Sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Tengah, jenazah diberangkatkan ke Banyuwangi melalui Pelabuhan Gilimanuk. Sebelumnya, kedua jenazah tersebut ditemukan nelayan mengambang di Pantai Pebuahan sekitar 2 km dari pantai. 2 korban yang kita temukan ini akan kita serahkan kepada Rumah Sakit Blambangan karena semua peralatan lengkap ada di sana, dan kita laporkan juga kepada posko utama yang ada di Banyuwangi dulu. Hari ini juga? Siap hari ini, semua berkas-berkas sudah disiapkan oleh DPI dan evakuasi 2 ambulan dan dikawal oleh kepolisian ya. Dengan ditemukannya 2 jenazah tersebut, hingga saat ini sudah 42 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan, di mana 30 orang ditemukan selamat, 12 orang meninggal dunia. Dari Jemberana, Bali, Inyoman Sudika, iNews melaporkan. Setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya ditemukan di dasar laut Selat Bali. Bangkai kapal ditemukan setelah tim SAR menggunakan kendaraan bawah air tanpa awak. Setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya diduga kuat ditemukan di dasar laut Selat Bali di kedalaman 49 meter. Pencarian dilakukan dengan menggunakan sonar dari KRI Pulau Vanildo. Setelah sonar memastikan objek mencurigakan, petugas kemudian menurunkan kendaraan bawah air tanpa awak yang dikendalikan dari permukaan atau ROV. Sejauh ini, tim SAR telah menyiapkan 37 penyelam untuk mencari korban yang kemungkinan terjebak di dalam kapal. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari tim SAR terkait penemuan dugaan kapal KMP Tunu Pratama. Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah dijadwalkan tiba di rumah duka sore tadi untuk selanjutnya dimakamkan. Sejumlah karangan bunga berisi ungkapan bela sungkawa memenuhi jalan dan pekarangan rumah keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan di Jalan Munggur, Bangun Tapan, Bantul, Yogyakarta. Selain sejumlah karangan bunga yang berdatangan, sejumlah tamu dan pelayat juga mulai berdatangan ke rumah duka. Menurut keluarga, saat ini istri dan anak almarhum tengah menjemput jenazah untuk dibawa kembali ke Yogyakarta dengan menggunakan perjalanan darat. Setelah disemayamkan di rumah duka sejenak, jenazah yang diperkirakan akan tiba sore ini akan dimakamkan di TPU Sunten, Ketan, dan Bangun Tapan, Bantul. Di mata keluarga, almarhum Arya Daru Pangayunan merupakan sosok yang ramah. Keluarga sendiri komunikasi terakhir dengan almarhum pada pekan lalu. Terakhir kali kita komunikasi itu akhir pekan ini kita mau ke Borobudur, Mbak. Itu aja. Gak ada something specific and so on gitu, dan kami tidak membahas lebih dari
urusan keluarga ya kalau sudah di rumah. Baik, lalu bagaimana sih Mas Meta Bagus ini mengenal almarhum ini? Ya, kalau saya pribadi kenal dengan Daru itu sudah sejak Darunya SD itu, karena kebetulan keluarga kami sudah dekat dari lama. Pribadinya anteng, tapi bagi kami sangat menyenangkan. Ya namanya juga anteng ya, namanya juga anteng. Kalau ngobrol tuh mesti ada dipancing, tapi sekali ngomong terus gitu. Suaranya kalem yang saya senang. Tapi dia sering silakan Mbak Sila. Tapi dia sering cerita nggak sih Mas soal kerjaannya atau apa? Dia sering curhat-curhat gitu atau komunikasinya seperti apa selama ini? Kalau mengenai kerjaan nggak ada. Sementara itu, Dirjen Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha menegaskan pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait penyebab kematian diplomat mudanya. Kementerian Luar Negeri menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak yang berwenang. Saudara Arya Daru Pangayunan adalah seorang diplomat fungsional muda dari Kementerian Luar Negeri. Selama ini beliau bertugas dalam menangani isu keamanan. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri menyampaikan kewajiban mendalam kepada pihak keluarga almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 anak. Kementerian Luar Negeri saat ini sudah menyerahkan kasusnya kepada pihak berwenang dan kita akan mengikuti proses yang dilakukan oleh dalam Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di kamar indekos Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas. Hasilnya, polisi memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Garis polisi memagari kamar kos tempat jasad Arya Daru Pangayunan di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi mencari petunjuk tewasnya diplomat Kemenlu ini dengan memeriksa kamar kos korban. Polisi juga memeriksa sejumlah ruangan lain, halaman depan, serta tempat sampah. Meski korban ditemukan tewas secara tidak wajar, polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Polisi juga memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Itu yang masih kita lakukan penyelidikan. Wajarnya masih dilakukan. Cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada barang hilang. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Ya. Kerjaannya apa Pak? PNS. Di? Ya belum tahu, masih kita dalam penyelidikan. Hingga kini polisi telah memeriksa 3 orang saksi termasuk istri korban dan penjaga kos. Polisi juga masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna mengetahui penyebab kematian korban. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan hadir dalam sidang pembelaan Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam pledoi tersebut, Lembong mengaku tidak terlibat korupsi impor gula. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula dengan terdakwa Tom Lembong kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang beragendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan setelah dituntut 7 tahun penjara. Dalam pledoi yang dibacakan tim hukum, Lembong disebut tidak mengetahui apa yang dilakukan PT PPI karena hal tersebut merupakan level teknis. Surat Mendak nomor 490 beserta lampirannya adalah produk yang memberikan kerangka acuan dan batasan atas siapa saja yang capable. Adapun penunjukan terhadap 8 PGR dan PT Kebun Tebu Mas ialah pada tindakan level pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh PT PPI. Fakta persidangan membuktikan terdakwa sama sekali tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak pernah memberikan arahan atas apa yang dilakukan oleh PT PPI, meski yang dilakukan oleh PT PPI merujuk pada Surat Mendak 490.
Dalam sidang pledoi ini, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan ikut hadir dalam sidang. Anies mendoakan agar majelis hakim bisa memutuskan dengan adil. Jadi kami datang ingin mendengarkan dan kita mendoakan, kita yakin bahwa insya Allah majelis hakim nantinya akan memutus dengan adil, dengan objektif dan berikan kepastian hukum. Sebelumnya, jaksa meyakinkan Tom bersalah dalam kasus korupsi impor gula. Selain menuntut hukuman 7 tahun penjara, jaksa juga menuntut Lembong membayar denda sebesar 750 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara itu, terdakwa kasus korupsi impor gula mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengatakan pledoi dirinya lebih personal dari sisi sudut pandang sebagai pribadi dan lebih ke arah substansi kebijakan. Dan sudah berminggu-minggu saya menyiapkan pledoi, ya kan. Baru tadi pagi saya dikasih tahu kalau yang namanya pledoi itu harus ada judulnya, ya kan. Jadi tadi pagi saya langsung memikirkan ya apa judul yang ingin saya taruh sebagai judul pledoi saya, dan saya putuskan untuk memberikan judul hanya 2 kata saja, yaitu di persimpangan. Ya. Dan ya saya berterima kasih sekali tadi tentunya tim hukum saya, tim penasihat hukum saya menyampaikan pledoi mereka, ya, dan sangat lengkap tentunya, sangat teknis terus terang. Tentunya pledoi saya akan lebih personal ya, lebih dari sisi sudut pandang saya sebagai pribadi, sebagai pembuat kebijakan, ya, dan mungkin lebih ke arah substansi kebijakan. Ya. Tadi kan sudah disampaikan dari sisi yuridis, dari sisi teknis hukum. Saya ingin melengkapi dengan pandangan dari segi substansi dan juga dari segi apa yang saya alami langsung ya pada saat perkara di 2015-2016. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai sidang pledoi Tom Lembong, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hendry Aprila. Selamat malam Hendry, bagaimana jalannya sidang Tom Lembong hari ini? Kalau kami pilih untuk buka rekening bank BCA, Ya baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Untuk sidang pledoi ataupun pembelaan terdakwa yang memang sudah dimulai sejak pukul 2 siang hari waktu Indonesia Barat, kemudian sempat dilakukan diskorsing di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini ataupun untuk saat ini maksud kami, ini sudah dilanjutkan kembali setelah dicabut diskorsing dan kemudian sidang pledoi ataupun pembelaan terdakwa yang dilakukan sudah dimulai. Yang kemudian ini juga berkaitan dengan mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia di tahun 2015 sampai dengan 2016, yakni Thomas Trikasih Lembong ataupun Tom Lembong yang sudah dilangsungkan. Ini kalau totalnya sebanyak 20 sidang yang sudah dilakukan, dan pada tanggal 4 Juli 2025 Tom Lembong telah dituntut oleh JPU dengan tuntutan selama 7 tahun penjara dan juga denda sebesar 750 juta. Dan kemudian juga untuk saat ini, tadi kami juga sempat mendengar, adapun pada diskorsing kita juga sempat bertanya kepada Tom Lembongnya langsung bahwa pernyataannya menyampaikan untuk surat yang akan dibacakan pada pledoi hari ini akan diberi judul dengan judul di persimpangan, yang dikatakan bahwa sudah dipersiapkan selama 7 hari sebelum menjalannya persidangan pledoi ini. Yang kemudian juga dalam hal ini juga tadi kami sempat mendengar sampaian daripada penasihat hukum yakni Ari Yusuf Amir yang menyampaikan ada 150 persoalan yang akan dibahas. Ini berkaitan dengan mulai dari proses impor gula hingga keterlibatan sejumlah perusahaan yang diklaim tidak ada ikut campur tangan Tom Lembong. Nantinya setelah sidang pledoi ini juga akan dilanjutkan dengan sidang-sidang lainnya, diantaranya sidang replika yang akan digelar pada tanggal 10 Juli 2025, yang kemudian dilanjutkan dengan sidang duplika pada tanggal 11 Juli 2025. Kami akan terus pantau bagaimana hasil dari sidang pledoi ataupun pembelaan terdakwa yang tentunya akan meringankan beban ataupun tuntutan dari jaksa penuntut umum. Davi. Terima kasih Hendry Aprila melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Bareskrim Polri gelar perkara khusus terkait kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Roy Suryo CS bawa sejumlah bukti. Kami hadirkan usai jeda berikut.
Bejo Jahe Merah, formula jahe merah terbaru, bantu redakan masuk angin. Gelar perkara khusus ijazah Jokowi dimulai pukul 10 pagi di Gedung Bareskrim Polri. Gelar perkara dihadiri dua kubu baik pihak pelapor yakni TPUA maupun pihak Joko Widodo yang dihadiri oleh tim kuasa hukumnya. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis TPUA membawa dokumen hasil analisis digital yang mereka klaim menguatkan dugaan pemalsuan ijazah. Sementara tim kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan memberikan keterangan balik yang menyatakan bahwa gelar perkara pada tahap penyelidikan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, namun tetap menghormati proses yang dilakukan oleh penyidik. Nah, jadi saya dan Dr. Rismon tadi didengar betul dan kami itu sesuai dengan kapasitas. Kami karena dibekali dengan insya Allah ilmu pengetahuan, kami kemudian tadi memaparkan, minta tolong dipegang. Kami memaparkan apa yang ada, yang tadi mungkin pada saat masuk sudah disampaikan, tapi ini saya jelaskan lagi. Saya menjelaskan tentang analisis teknis ijazah dan skripsi yang 99,9% palsu, ya. Dan saya terbuka sekali, kami terbuka. Paparan ini baik secara hardware maupun secara software tadi kami berikan dan Pak Kepala pimpinan itu suka sekali menerima, langsung dibaca dan langsung dikopi untuk anggota supaya nanti bisa dianu semuanya, ya. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Bareskrim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum bukti baru. Ini ada bukti baru loh bahwa ada dugaan ijazah palsu sehingga mereka harus berhenti. Nah, ini yang harus paling penting di situ. Nah, selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan. Sedianya Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara dilakukan pekan lalu, namun atas permintaan pelapor, agenda baru dilaksanakan pada Rabu pagi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Irian Syah, Jaka Samsah, iNews melaporkan. Pakar telematika Roy Suryo menyebut ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo 99% palsu. Hal tersebut ia sampaikan berdasarkan analisis menggunakan metode Error Level Analysis atau ELI. Dalam gelar perkara yang digelar di Bareskrim Polri, Roy Suryo telah memaparkan hasil analisisnya terhadap ijazah Jokowi yang diyakini 99% palsu. Pada hasil uji Error Level Analysis atau ELA, menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Selain itu, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not matched atau tidak cocok dengan foto Jokowi sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi match atau cocok dengan foto di bio atau Domatno Budi Utomo. Kemudian, ijazah pembanding nomor 1115 Fronojiwo, nomor 1116 almarhum Hari Mulyono, dan 1117 Sri Murtiningsih semuanya identik. Sedangkan ijazah nomor 1120 Jokowi tidak identik. Kesimpulan dari hasil uji skripsi yang cacat tidak akan lulus dan tidak akan ada yang asli. Suasana gelar perkara khusus kasus ijazah Joko Widodo di Bareskrim Polri sempat memanas saat pengacara Egy Sujana memilih untuk keluar ruangan atau walk out sebelum acara selesai. Egy mengaku sangat tidak puas karena inti persoalan yakni ijazah asli Jokowi tak kunjung diperlihatkan. Kenapa sampai detik ini Jokowi tidak juga menampilkan ijazah aslinya? Bahkan di gelar perkara, ini peristiwa tertinggi dalam konteks proses pengadilan. Baru masuk ke pengadilan gitu. Jadi dengan adanya fakta hukum, fakta peristiwa tidak ada ijazah aslinya, maka logika hukum harusnya Jokowi jadi tersangka. Dan segera diadili. Itu kok logika hukum. Tadi dia bilang saya interupsi nggak dianggap. Dia bilang dia udah waktunya mau sholat. Ya kita juga mau sholat, emangnya dia aja yang sholat. Tapi gimana akhir dari gelar perkara ini kan begitu? Nggak ada jawaban.
ya sudah saya walkout aja. Saya sudah tidak berkenan. Kenapa? Karena dipastikan tidak pernah muncul ijazah aslinya. Baik yang katanya asli menurut Polri, diblejetin tadi oleh Rismon nulisnya. Kesalahan Dirpidum. Identik, beda dengan otentik. Itu ngerti. Dan untuk membahas terkait gelar perkara khusus ijazah Jokowi, kami telah terhubung dengan Rizpon Sianipar, ahli digital forensik, dan Firmanto Laksana, kuasa hukum Joko Widodo. Selamat malam, Bang Rizmon, Bang Firman. Selamat malam. Saya ke Bang Rizmon terlebih dahulu. Bang Rizmon, apa yang terjadi tadi di ruang gelar perkara khusus? Hal-hal apa saja yang dilontarkan tadi? Ya, apa yang kami harapkan bahwa UGM hadir untuk menyajikan segala macam proses akademik dari Pak Jokowi juga itu tidak ada, ya. Begitupun dari Pak Jokowi juga tidak hadir untuk membawa ijazahnya yang katanya ijazah dari UGM. Nah, terkait dengan penjelasan Dirtipidum ya seperti sangat pendek, ringkas dan sangat kabur, ya. Seperti berita online saja panjangnya itu. Jadi kami tidak mendapatkan penjelasan yang komprehensif tentang prosedur maupun metode forensik yang dipakai. Terutama kalau kita bicara tentang metode forensik, maka ada prosedur, ada output yang bisa kami baca, bisa kami telaah begitu sama-sama. Tetapi itulah yang terjadi bahwa ya tidak ada apapun. Begitu, jadi semuanya itu serba ringkas dan akhirnya kamilah yang paling panjang di situ menjelaskan segala macam analisa kami, mulai dari berkas-berkas akademik sampai analisa seperti jejak atau lintasan stempel, pencocokan citra antara Pak Jokowi dengan Dumatno, begitu juga dengan Ella. Dan sayang sekali tidak banyak waktu untuk kami untuk menyajikan segala macam itu. Jadi ya begitulah. Jadi Anda tidak puas, Bang Rizmon? Ya, Bang? Jadi Anda tidak puas dengan gelar perkara khusus hari ini? Nggak dengar, Bang. Bang Rizmon, jadi Anda tidak puas dengan gelar perkara khusus yang digelar hari ini? Ya sangat tidak puas lah, Bang. Kami kira kan komprehensif, metode semua dibongkar, kalau bisa ijazah Pak Jokowi juga ditampilkan. Ini kan hari ini ijazahnya dalam versi digital saja pun tidak berani ditampilkan. Ijazah yang berwarna yang hasil scan begitu tidak berani ditampilkan oleh Dirtipidum, padahal diklaim otentik. Kami kan ingin mendengar otentik terhadap referensinya apa. Ya, ijazah nomor berapa, skripsinya katanya identik juga, skripsi siapa yang diuji itu tidak ada sama sekali. Jadi kami sangat kecewa. Ini seperti konvers kemarin gitu. Dan apa alasan polisi tidak menunjukkan ijazah Pak Jokowi kepada Anda dan teman-teman? Ya saya tidak tahu alasannya, Pak. Pertama mungkin memang tidak ada ijazah itu. Ya, yang kedua kenapa takut kalau ada, begitu loh. Kan konvers kemarin hanya menampilkan fotokopi dan kita perlu ingat bahwa permasalahan ijazah dari Joko Widodo ini telah memakan korban 2 orang di penjara, Bambang Tri dan Gus Nur. Kenapa sih ditampilkan di di gelar perkara khusus tersebut ditampilkan di depan kami? Kenapa sih kok takut sekali? Baik, gitu, Bang Firmanto, silakan dijawab. Kenapa tidak ditunjukkan? Ya, terima kasih. Selamat malam sebelumnya. Jadi itu sudah ditunjukkan ke dunia ini, tidak hanya kepada beliau-beliau ini ya, sudah ditunjukkan. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa memang sudah dilakukan pemeriksaan dan itu aslinya kami serahkan dan ini secara publikasi bisa diakses kok. Beberapa saat lalu kami sudah menyerahkan aslinya, sudah dilakukan pemeriksaan oleh puslapor dan hasilnya ijazah otentik Pak Jokowi identik seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan, saya setuju dengan Bang Rizmon tadi disampaikan bahwa memang tidak ada hal baru yang disampaikan oleh pengadu. Saya setuju itu. Karena memang tidak ada yang bisa mereka lakukan karena mereka mendalilkan ada pemalsuan tapi tidak bisa membuktikan pemalsuan yang mana seperti itu.
Sehingga tentu tidak akan ada rasa puas oleh mereka. Karena kepuasan itu ketika bisa mengatakan palsu tanpa harus membuktikan. Ini yang penting kita sampaikan. Sehingga dalam kesempatan ini saya menyampaikan, gini aja lah. Episode itu sudah selesai, sudah dihentikan. Dan kami percaya itu akan tetap dihentikan. Dan oleh karena itu, maka episode berikutnya adalah pelaporan pengaduan yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Ketika ingin melihat itu, kami sudah bawa juga waktu itu pada kami melakukan pengaduan. Nanti kita akan buktikan lagi di situ. Nah, baru setelah itu kita lihat episode berikutnya. Dan saya berharap semua pihak, Pak Roy Suryo, Pak Rismo, dan semua yang memang diadukan itu tentu akan bisa melihat nanti keasliannya. Kenapa? Karena proses itu akan berjalan dan bukan karena Pak Jokowi yang melakukan menuding-nuding atau menuduh, tidak. Karena akan dibuktikan secara ilmiah, akan dibuktikan secara hukum dan akan kita lihat nanti. Saya rasa ke sana arah kita. Terima kasih. Oke, Bang Rismon, silakan. Ya, jadi untuk apa sebenarnya gelar perkara khusus tadi, hanya untuk mendengarkan ringkasan singkat dari Dirtip itu? Apa gunanya tadi? Ini kan kita gelar perkara khusus, ya sajikan bukti yang ada. Kenapa takut sekali sih? Ya, menampilkan secara digital saja di monitor tadi tidak ada. Apapun tidak ada bukti itu. Tapi katanya tadi sudah bisa diakses, diberikan aksesnya oleh Bang Firmanto terhadap ijazah Jokowi. Bang, tidak ada diberikan akses. Takut sekali menunjukkan bukti-bukti itu di hadapan kami secara langsung. Ini kan mau transparan atau cuma hanya memenuhi standar formalitas saja, didengar diberikan gelar perkara khusus. Tetapi ya itulah adanya tadi bahwa sebenarnya kami sangat kecewa ya, padahal katanya sudah banyak pengacara yang melihat, katanya ijazah analognya ada, fisiknya saya pernah melihat. Kenapa kami nggak boleh melihat, coba? Oke. Tunjukkan dong di depan kami. Ya, kalau nggak ada, ya masyarakat makin curiga ini. Oke. Gitu loh. Baik, Bang Firmanto. Bang Rismon belum melihat nih secara langsung ijazahnya. Ya, jadi kan kami tidak bisa memberikan kepada orang yang tidak berwenang, kan seperti itu. Karena kalau kita kasih pun, dia tidak akan berhenti. Jadi kami memproses ini menggunakan proses hukum supaya nanti jelas terang benderang. Dan silakan saja kita tunggu, kita cermati proses berikutnya. Tadi disampaikan bahwa yang disampaikan sudah seperti yang pada waktu kemarin. Memang hari ini pihak pengadu dan tim tidak bisa membuktikan adanya kekeliruan atau tidak ada novum baru yang bisa membuat ini menjadi bergerak lebih lanjut. Meskipun tadi dilampirkan ada analisis digital bahwa membuktikan 99% ijazah Pak Jokowi juga palsu. Itu bukan bukti baru. Sudah bisa dijawab sendiri. Itu pun sudah bisa dijawab sendiri oleh Pak Rismon, Pak Roy Suryo, karena mereka juga tidak mendapatkan aslinya. Itu sudah bisa dijawab karena mereka sendiri yang memaparkan bahwa ketika itu adalah suatu hal yang analog, maka harus dilakukan pemeriksaan analog. Jadi sudah terjawab sebenarnya. Jadi hari ini itu adalah suatu proses gelar khusus yang sebenarnya kami juga tidak berkenan dengan itu, tapi karena memang Mabes Polri melaksanakan itu, kami menghargai dan mengikuti proses ini dengan sangat baik. Sehingga apa yang dilakukan tadi itu sudah sesuai semua. Sehingga artinya proses penyelidikan yang dihentikan itu sudah sesuai juga. Demikian. Ya. Oke, Bang Rismon, Anda tetap yakin ijazah Pak Jokowi direkayasa? Salah ya, ini jangan penyesatan ini. Kami mendapatkan bukti skripsi loh, bukan dari medsos. Jangan digiring, kami sumbernya semua medsos. Dan medsos yang kami analisa pun berdasar itu dari kader PSI. Kader PSI yang sudah dikonfirmasi juga, tidak ada komplain dari Pak Jokowi bahwa itu bukan ijazah saya kan, yang diupload oleh Dian Sandi. Dan kami bukan dari medsos, itu kami pegang itu skripsinya, gitu loh. Jangan dikatakan itu analog. Terus bagaimana memeriksa jantung atau penyakit dalam? Apakah harus diiris-iris? Kan nggak harus pakai forensik itu, interpretasi terhadap pola, pattern, gitu loh, lewat forensik, lewat digital. Itulah perkembangan dunia digital, nggak harus analog. Bahwa identifikasi
jenis tanaman saja bisa tanpa harus kita tebang tanamannya. Itu kan teknologi yang hal biasa itu. Ya, biometrik digital loh. Itu semua itu digital. Bagaimana dikatakan analog harus pakai analog? Ya itu kan pencocokan mata, kan matanya nggak perlu dikeluarkan dulu baru dicocokkan. Kan di scan, di foto, baru dibaca polanya, patternnya. Itu ada ilmunya, namanya pattern recognition. Pengenalan pola itu sudah sangat tua. Baik. Dan analisa itu tadi juga sudah disampaikan di gelar perkara khusus ya. Gelar perkara khusus sudah selesai, namun proses hukum di Polda Metro Jaya juga masih berlangsung. Kita lihat nanti akan seperti apa. Terima kasih. Saya mau lurusin. Singkat dulu. Singkat saja. Ada suatu ijazah asli yang sudah diperiksa, kemudian dilakukan pengecekan dengan cara digital, itu yang menyesatkan. Karena kenapa? Karena UGM sendiri sudah melakukan verifikasinya. Jadi saya rasa ini sudah cukup dan sudah selesai. Kira gitu. Mana selesainya? Ijazah aslinya mana? Bapak-bapak, terima kasih. Waktu kita sudah habis. Nanti kita lanjutkan di diskusi kita lain waktu. Terima kasih Bang Rismon, Bang Firmanto juga terima kasih banyak. Selamat malam, sehat selalu. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Brasil usai menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil. Kami segera kembali. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Beberapa waktu lalu, pendakwa Khalid Basalamah datang ke KPK guna memberi keterangan sebagai saksi terkait informasi haji. Keterangan itu digunakan KPK untuk proses penyelidikan. Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh, apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga. Hingga kini KPK belum memeriksa Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Khalil Qumas meski dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama terjadi saat Yakut masih menjabat. Pada 26 Juni, KPK mengumumkan kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga terjadi pada tahun 2023 hingga 2024. Untuk tahun 2024, Pansus Angket Haji DPR RI menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Di mana 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi dibagi dua oleh Kementerian Agama dengan porsi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski mendapat tugas khusus, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua. Namun demikian, Gibran mengaku akan bertanggung jawab atas pembangunan di bumi cendrawasih tersebut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, Gibran akan bertanggung jawab untuk pembangunan di Papua. Meski mendapat tugas untuk mengurus pembangunan Papua, namun bukan berarti Gibran akan menetap di sana. Iya Bapak, berarti untuk kalau tahu saya dalam undang-undang itu tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja, tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, sudah disiapkan dari dulu, tapi bukan untuk Wapres. Sebelumnya Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Gibran kemungkinan akan berkantor di Papua untuk mengurus masalah-masalah di Papua. Ya, saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada
Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden, dan biasanya itu dengan Kepresnya. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, seorang wakil presiden bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Papua. Namun, pelaksanaan di lapangan akan dilakukan oleh Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku siap ditugaskan di Papua, meskipun Papua merupakan wilayah yang belum pernah sekalipun dikunjungi oleh Gibran. Oh, itu sebenarnya bukan hal baru, yaitu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022, 2021 mungkin ya, sudah lama. Ya, kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah berikutnya. Kita siap. Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kok kapanpun. Karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MPG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja ya. Dan sekali lagi saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Brasilia usai menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan strategi antara Indonesia dan Brazil. Usai menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Brazil. Tiba di Brazil, Presiden Prabowo Subianto menerima penghormatan resmi bagi kepala negara dari pasukan jajaran kehormatan militer Brazil. Selain itu, Presiden Prabowo juga disambut dan diberikan rangkaian bunga oleh warga Indonesia yang tinggal di Brazil. Dalam kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva. Kunjungan ke Brazil memiliki arti penting dalam penguat hubungan bilateral yang sudah terjalin selama lebih dari 70 tahun. Indonesia dan Brazil memiliki hubungan dalam kemitraan strategis dengan potensi besar dalam pengembangan hubungan perdagangan dan investasi. Selain itu, Indonesia dan Brazil telah melakukan kesepakatan melalui perjanjian di berbagai bidang, diantaranya pertahanan, energi, dan pertanian. Brigade Al-Qassam kembali melancarkan aksinya kepada pasukan pertahanan Israel di jalur Gaza. Usai jeda, iNewsroom segera kembali.